Iya, itu suatu hal yang nggak adil. Iya, bagaimana itu Pak cara kita merubah framing bahwa anak itu atau misalnya buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, berarti anak itu sebenarnya punya potensi masing-masing meskipun dekat dengan orang tuanya gitu ya Pak? Iya, pastinya. Karena setiap anak ini tidak mungkin ada anak yang bermasalah. Kalau seperti itu berarti Tuhan tidak adil. Kalau ada anak yang bermasalah, misal tidak memiliki potensi sama sekali. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu anak itu akan menjadikan orang tuanya itu sebagai cermin dari sifat maupun karakter yang dimiliki oleh orang tuanya. Malah kita harus lebih fokus ke situ ya Pak ya? Ya memang kesana maksud dari pepatah tersebut. Iya, bukan ke profesi gitu. Bukan ke profesi. Iya, gimana tuh Pak? Misalnya si orang tuanya Mengajarkan memiliki karakter yang lemah lembut, anak akan melihat keseharian dari orang tuanya, dia akan meniru karakter yang lemah lembut tersebut. Tetapi kalau orang tuanya kasar, orang tuanya kalau ngomong suka merendahkan, terus dia bingung gitu, kok melihat anaknya sama seperti dirinya. bingung sendiri dia. Iya, kok bisa gitu, anak saya kok kasar sama orang lain. Omongannya itu suka merendahkan. Ini orang tua sepertinya perlu cermin gitu. Ya, untuk melihat selama ini apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau anaknya meniru karakter-karakter seperti itu sudah wajar. Jadi jangan kita bingung lagi gitu. Jangan kita mengatakan ini anak saya kenapa? Iya, itu. Sering orang tua kayak gitu. Guru nggak bisa mengajarkan nih kepada anak saya sikap-sikap yang benar. Nah, sedangkan waktu anak di sekolah berapa lama sih dibandingkan di rumah? Nah, di sini kan orang tua harusnya eling gitu, bahwa dia tidak sadar mencontohkan sikap-sikap yang tidak baik. Itu situ yang penting. Iya. Tapi Pak, ketika anak itu hanya melihat misalnya orang tuanya misalnya sopan, gitu, iya, ngasih pemulung, benar. Tapi orang tuanya itu hanya memperlihatkan saja gitu. Ya. Tapi tidak. Ya anak ya kalau ya sih kalau misalnya kita berbicara masalah visual atau ilmu visual, memang anak bisa ngerekam itu ya. Yeah. Tapi dia bingung juga itu kalau misalnya nggak dikasih tahu kali ya. Itu pasti dikasih tahu ketika seperti itu. Ya itu benar. Jadi yang namanya orang tua harus mencontohkan terlebih dahulu. Iya, orang model gitu kan. Apalagi kalau anak ini belum bisa diajak komunikasi dengan baik. Misalnya masih usianya kecil banget gitu. Nah, tetapi perlahan ketika anaknya sudah semakin besar, orang tua harus mengajarkan bahwa sikap-sikap baik itu harus kita miliki. Anak harus kita buat paham. Karena anak kalau hanya kita contohkan itu kurang cukup. Harus diberitahu cara-caranya, bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang baik, yang tidak menyinggung perasaannya. Jadi harus kita kasih tahu ke anak. Jangan kita maksudnya baik gitu. Memberi itu adalah hal yang diutamakan di dalam agama, tapi anak tidak tahu caranya. Akhirnya ketika dia memberikan sesuatu ke orang yang membutuhkan dengan cara melemparkan gitu. Ingin diajarin gitu. Iya. Padahal itu suatu maksudnya baik tapi caranya yang salah. Nah, ini yang harus orang tua ajarkan kepada anak. Jadi ini tidak dapat orang tua menginginkan bahwa pihak sekolah yang mengajarkannya gitu. Iya, atau pihak yang lain. Iya Pak, iya. Itu tidak bisa. Tanggung jawab dari orang tua. Karena anak ini akan tumbuh kembangnya itu bersama dengan orang tua. Jadi si pohon itu adalah cerminan bagi si buah yang jatuh itu ya. Iya benar.
Kita hanya berbicara mengenai sifat dan karakter, bukan di luar hal itu gitu. Bukan profesi harus sama-samain gitu. Bukan profesi. Kasihan gitu kalau misalnya anak dia memiliki passion di bidang A. Tetapi karena orang tuanya memaksakan, karena bidang yang kamu pilih ini nggak akan membuat kamu jadi kaya. Kamu harus pilih yang lain, seperti ayah nih. Ayah kan pengusaha, kamu harus menjadi pengusaha. Kalau kamu nggak menjadi pengusaha, bagaimana kamu bisa ngasih makan anak istri kamu? Dia menghidupi keluarga kamu gitu. Iya. Nah akhirnya anak jadi stres. Waduh. Jadi kalau mau ngasih makan anak istri harus jadi pengusaha ya. Iya. Nggak boleh profesi yang lain. Padahal dia nggak suka itu. Padahal dia nggak suka itu. Ini terjadi sama murid di Fikar juga. Iya. Si bapaknya pengusaha tapi anaknya ingin menjadi penulis. Waduh nih, bagaimana nih anak saya nanti dapat sukses di masa depan ya kalau jadi penulis? Waduh. Jadi sebenarnya yang harus diturunkan itu bukan profesinya, tapi sifat-sifat dan karakternya itu yang harus kita ajarkan gitu ya. Benar. Kita jadi orang tua juga tidak bisa berlaga seperti Tuhan. Yang bisa mengetahui gitu masa depan. Karena yang namanya sumber rezeki itu nggak harus dari pengusaha. Ya mungkin Agung tahu ya pengarangnya Harry Potter. Rowling. Nah, dia kaya atau miskin? Aduh, nggak tahu tuh Pak. Kaya atau miskin? Ntar cari tahu ya. Kenapa ya Pak? Dia seorang pengarang buku yang luar biasa kaya. Malah lebih kaya dari pengusaha. Iya, penulis udah Harry Potter kan udah sampai jadi film Pak ya? Benar. Itu dari penulis gitu kan. Nah, jadi apakah profesi penulis itu nggak bisa kaya? Pertanyaannya kan itu. Kalau kita ngomong soal kaya ya, benar. ternyata bisa kok. Jadi jangan sampai mindset kita ini terlalu sempit gitu. Orientasinya cuma uang, materi, apa yang didapat gitu ya. Iya, betul. Karena uang ini sebenarnya hanya dampak dari apa yang kita kerjakan, dan itu juga harus dengan izin Tuhan ya, baru kita bisa dapatkan. Ada orang jadi pengusaha tapi selalu bangkrut. Benar, ada juga yang seperti itu. Akhirnya sampai jatuh bangun gitu. Benar, sampai dia akhirnya putus asa gitu. Kayaknya saya nggak berbakat jadi pengusaha. Iya. Dia baru sadar gitu dia nggak bakat waktu dia tua gitu. Jadi jangan sampai ini kejadian kepada anak-anak kita. Mentang-mentang orang tua yang pengusaha, anak dipaksa jadi pengusaha gitu kan. Kalau saya mikir bahwa setiap manusia itu memiliki tugasnya yang masing-masing berbeda. Nah di sini harus kita sadari gitu sebagai orang tua. Karena kalau anak kita paksakan, apakah kita siap mendapatkan konsekuensinya? Karena kan kita di dalam agama saja tidak boleh meninggalkan penerus kita yang lemah. Ya ini apa yang kita sudah diskusikan ini sebenarnya agar generasi penerus kita itu bukan generasi yang lemah, tapi generasi yang kuat, yang dapat berdiri di kaki mereka sendiri. Mereka tidak memiliki mental tangan di bawah malah. Bergantung pada orang tua. Iya. Nah, yang ini yang kita sama-sama tidak inginkan. Nah, kita bantu anak kita untuk menemukan potensi mereka. Agar mereka ketika kita tinggalkan, mereka bisa bertahan hidup gitu, sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita nggak akan khawatir gitu. Meninggalkan generasi yang lemah. Bukan malah memaksakan potensi kita kan. Iya, itu suatu hal yang salah gitu. Iya, udah marah-marahin. Kamu tuh harus bisa nyanyi kayak mama. Kamu tuh harus bisa ini kayak mama. Iya, kamu jangan-jangan anak tetangga. Ada nggak diakuin? Iya, mirip mama sih. Waduh, banyak kejadian. Nah, ini kan yang kadang nggak adil buat anak gitu.
Seharusnya kan kita sebagai orang tua menyadari bahwa anak kita ini meskipun lahir dari rahim kita pasti memiliki tugas tertentu dari Tuhan yang menciptakannya. Iya, betul. Itu yang bisa dari Pak. Iya. Jadi kalau kita mulai belajar menjadi orang tua, kita akhirnya akan tahu, oh ternyata setiap orang ini memiliki keunikannya yang berbeda satu dengan yang lain. Tugas kita jadi orang tua mencari tahu keunikan anak kita ini apa. Nah akhirnya anak ketika menemukannya, ini menjadi sumber rezeki bagi anak kita malahan. Dan orang tua mungkin tugasnya adalah mengajarkan karakter-karakter yang baik. Benar. Itu yang harus yang diturunkan tuh itu gitu. Iya, itu baru tepat. Iya, bukan materi yang diturunkan, yang uang dikasih banyak. Iya, habis. Habis pasti. Iya. Itu benar. Bukan cara didik yang yang elegan, yang baik kalau kita hanya memberikan materi. Kita malah akan meninggalkan generasi yang lemah. Akhirnya ketika materinya habis, ya sudah. Anak kita akan menjadi anak yang bergantung kepada orang lain karena dia sendiri tidak dapat menghasilkan gitu rezekinya. Nah, dan ini kan yang jadi masalah di kemudian hari gitu. Dan dia nggak tahu potensinya apa. Iya. Karena udah sadar udah tua gitu. Benar, karena dia hanya diajarkan oleh orang tuanya untuk menerima. Tapi itu jadi fokus juga sih Pak ya. Jadi orang tua yang memiliki lebih mungkin ya, megang lebih materinya atau misalnya dia ekonominya ke atas lah gitu. Jadi jangan mengajarkan itu kepada anak gitu, maksudnya memberikan segala sesuatu. Jadi itu malah melemahkan diri anak. Benar. Itu ya. Akan melemahkan mental anak itu gitu. Bahwa karena orang tua saya kaya berlebih, saya bisa mendapatkan apa saja yang saya inginkan. Wah, ini cara parenting yang buruk gitu bagi anak di masa depannya. Karena kita melemahkan daya juang mereka gitu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita mematikan impiannya. Karena semuanya sudah kita sediakan bagi anak gitu. Akhirnya anak tidak mau berjuang lagi gitu. Ya udah apa gitu. Iya. Dan pada akhirnya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya itu adalah sifat yang harus diturunkan, bukan profesi. Tapi sifat karakter yang baik gitu. Ya. Jangan marah-marah itu jadi buah yang busuk. Buah yang ini hilang dalamnya. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan selalu bermanfaat Pak Doni. Saya selalu untuk Pak Doni dan keluarga. Amin, sama-sama. Dan bagi viewers yang mau silakan yang mau bertanya, yang mau langsung chatan dengan kami atau misalnya mau main ke sini. Boleh lah, kita akan diskusi atau misalnya dengan Pak Doni ini kita bercengkrama dan lain-lain. Nanti kita akan sediakan juga wadahnya ya Pak untuk Beyond Education ini. Kita akan launching di beberapa platformnya dan kita akan mudah-mudahan itu menjadi bermanfaat untuk kita bisa belajar bersama-sama terkait parenting, coaching dan motivating dan Indonesia menjadi generasi yang cerdas orang tuanya. Amin. Ya jangan anaknya doang ya, orang tua juga harus cerdas ya. Smart parents. Anak cerdas ini smart parent. Oke, baik. Sampai jumpa di segmen Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.